Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Jumat 25 Agustus 2023. Sebelum kita memulai renungan pagi kita, marilah kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menyatakan misteri kasih-Mu dalam diri dari zaman ke zaman. Semoga kami semakin peka dan pernyataan-Mu, dan dengan tulus hati peduli terhadap kesulitan hidup sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan pagi ini saya ambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum itu adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, berbicara tentang kasih itu gampang-gampang susah. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, permainan jebak-menjebak untuk menjatuhkan lawan bukan baru terjadi dalam dunia zaman sekarang, tapi sudah terjadi pada masa hidup Yesus. Orang Farisi adalah kelompok elit dalam masyarakat Yahudi dan sering mengklaim diri sebagai kelompok orang-orang hebat, orang-orang pintar, sehingga kadang untuk mencari-cari kesalahan sesama, seringkali mereka suka melakukan pertanyaan-pertanyaan jebakan hanya untuk menjatuhkan sesamanya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Injil hari ini berkisah tentang usaha orang-orang Farisi untuk menjebak Yesus agar mereka dapat mempersalahkan Dia, di mana sesudah mendengar bahwa Yesus telah membungkam pikiran orang Saduki, hati orang Saduki, mereka lalu membangun kelompok, dan kelompok orang-orang Farisi itu ada juga ahli Taurat di dalamnya, atau di zaman kita disebut ahli Taurat sama dengan ahli-ahli kitab suci yang menguasai kitab Taurat, bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Pertanyaan ahli Taurat ini hanya bersifat mencobai atau bersifat jebakan saja. Namun sayang, kehebatan mereka, kepintaran mereka itu tidak mampu mengalahkan kehebatan dan kepintaran Yesus, dan lebih lagi tidak mampu mengalahkan Yesus. Yesus lalu menjawab mereka dengan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Di sini dapat kita lihat betapa hebatnya jawaban Yesus, di mana dengan luar biasa Dia meringkas apa yang menjadi inti utama keagamaan pada zamannya, sebagaimana tertulis dalam kitab Taurat atau kitab para nabi. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dari jawaban Yesus itu terlihat jelas Yesus menyebut 3 hal penting dan paling mendasar dalam hidup kita manusia sebagai sarana untuk mengasihi Allah, yakni dengan hati, jiwa, dan akal budi.
Artinya mengasihi Allah bukan hanya sekedar teori-teori suci, bukan hanya dengan kata-kata indah dan slogan-slogan indah, atau dengan konsep-konsep pemikiran teologis semata yang tinggi-tinggi dan muluk-muluk. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kesatuan antara hati, jiwa, dan akal budi membuat kita manusia seimbang dalam mengasihi Allah dan dalam mengasihi sesama. Kasih menjadi landasan dasar atau tolak ukur yang utama dalam menentukan hidup dari setiap peraturan yang dibuat manusia. Singkat kata, boleh dibilang hukum kasih menjadi payung dan menjadi seluruh hukum manusia. Dan sesungguhnya dari keseimbangan dalam mengasihi Allah secara tepat dan benar inilah akan mengalir sikap yang seimbang kepada sesama, yakni mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah patokan yang paling tepat sehingga manusia atau kita tidak terjebak pada cinta diri dan egoisme yang semu dan kosong. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, jika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa dia mengasihi dan mencintai Allah dengan cara setia dan rajin berdoa, rajin merayakan Ekaristi, tetapi apalah artinya semua itu bila dalam keseharian hidup dia membenci saudaranya, membenci tetangganya, berkelahi dengan sesamanya, maka kasihnya kepada Allah itu bohong dan kasihnya sebatas permainan kata-kata saja, atau tanpa realisasi dalam kasih kepada sesama. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama dan mengampuni sesama dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, agar hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami serahkan hati, jiwa, dan akal budi. Kami serahkan segala kemerdekaan kami padamu. Biarlah rahmat mengalir dalam diri hati kami, membuat kami mengasihi setiap orang di sekitar kami dengan sungguh-sungguh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita cintai maupun yang kita jumpai dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan ke kantor-kantor, dan yang bekerja bersama kita hari ini, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.